Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan ya kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, pertama-tama di sini gua mau bilang makasih banget untuk antusias dari rekan-rekan yang udah nungguin spoileran komik Magic Emperor gitu ya. Cuma ada satu hal yang agaknya perlu aneh sampaikan nih di awal ya. Jadi dulu pernah gue bilang kalau sebenarnya untuk bonusan itu adalah sesuatu yang jadwalnya di luar update gitu ya, alias nggak nentu gitu. Bisa aja di hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu atau malah Minggu. Minggu memang jadwal ya. Ya intinya di luar jadwal update. Jadwal update-nya itu kan hari Kamis dan hari Minggu. Jadi tergantung itu semua pada kelonggaran aneh sendiri. Kalau pas lagi longgar ya nanti pasti akan diusahakan untuk adanya bonusan. Tapi kalau pas lagi nggak longgar ya sorry kata nih, jelas nggak mungkin ngasih bonusan gitu ya. Karena posisi gimana ya, kemarin itu kita kan komunikasi lewat komentar ataupun chat, Telegram, IG dan segala macam. Cuma mungkin karena posisi gue lagi capek, ada beberapa komentar yang pas gue baca nadanya jadi nggak enak, bahkan kayak jadi kebawa pikiran aja gitu pas lagi editing segala macam. Ya mungkin gue aja yang salah penangkapan gitu, atau ya nggak tahu lah, mungkin karena capek juga. Cuman mohon bagi rekan-rekan juga untuk berbagi pengertiannya, biar gue nantinya juga tetap semangat ngerjain ini semua dan malah nggak kesel cuma karena oknum-oknum yang komentarnya suka bikin kesel gitu ya. Jadi ya gimana, udah kerjaannya banyak kan, masa pandemi, masa penerimaan siswa baru, terus kena PPKM juga ini, bahkan mau nyari sarapan sama makan siang aja bingung karena warung-warung pada tutup. Ditambah hal-hal kayak gini jadi tambah kayak pusing gitu, chat yang suka menyudutkan dan sungguh itu membuat jadi tidak tenang gitu. Jadi mohon untuk rekan-rekan dikondisikan lagi kalau misalnya mau chat gitu. Ya, gue ucapin terima kasih banget untuk antusias kalian, bahkan tak jarang juga rekan-rekan mau untuk nyawer ya, Bang Imam, terus Tio, terus Aditya dan banyak lagi yang lainnya. Itu terima kasih banget apresiasinya kepada Mimin. Dan mungkin mohon diingat juga bahwa di sini sebenarnya Mimin gak nuntut kalian untuk nyawer. Jadi di sini sifatnya adalah kalau misalnya kalian memang seneng dan mau nyawer, monggo gitu, dengan catatan bahwa itu ikhlas sebagai wujud apresiasi atas uploadan dari Mimin. Jadi biar sama-sama nanti barokah baik untuk kalian ataupun buat Mimin. Jadi bukan terus kemudian nyawer terus harus langsung dikasih bonusan, gak gitu. Cara kerjanya gak gitu. Jadi ya gua harap semua yang dukung Mimin, nyawer Mimin, semuanya itu karena ikhlas. Ya itu sedikit unek-unek dari gua yang dari hari hari Selasa itu rasanya agak kurang menyenangkan gitu. Dan posisi gue juga masih kerja, otomatis ya gue masih belum bisa hidup dari YouTube 100% gitu loh. Jadi ya gue harus sambil kerja biar tetap bisa makan, bisa ngirimin orang tua, bisa ngupgrade device, supaya nanti ya channel ini juga semakin berkembang gitu. Jadi ya mungkin mohon pengertiannya dari teman-teman. Begitu. Dan oh iya, satu lagi, kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang saat ini juga terkena COVID. Wah, saudara-saudara dekat gua, teman-teman kuliah, banyak banget yang udah kena COVID. Kemarin juga siapa itu, Bang Pocong atau siapa itu yang suka komen itu juga bilang kena COVID. Kita doakan semuanya semoga lekas membaik dan bisa kembali sehat. Ya mungkin banyak yang gak percaya dengan COVID, tapi gue sendiri bilang kalau COVID itu memang ada.
Cuma mungkin situasi sekarang yang tidak kondusif ini, itu ada beberapa oknum yang memanfaatkan dan mungkin ingin mencari sebuah keuntungan. Jadi banyak masyarakat yang nggak percaya gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang nggak percaya, ya gue sih cuma bisa bilang kayak COVID itu ada men. Jadi meskipun lu nggak percaya dengan situasi sekarang, tapi tetap jaga kesehatan biar orang-orang yang kalian sayang juga tetap sehat gitu. Ya itu tadi sedikit keluh kesahnya di awal. Sorry kalau ada yang mungkin tersinggung atau kurang nyaman dengan opening hari ini. Dan kita akan lanjutkan aja ke part yang berikutnya, part 53, yang mana kali ini gue bahas dari bab 353 sampai dengan 359. Ini cukup panjang karena ada 7 chapter hari ini. Ya harusnya sih kalau ini di bayangan aneh, nanti waktu di komiknya rilis, momen ini tuh bakal epic. Meskipun belum ada banyak gelutnya. Ya ini masih pembukaan lah katakan. Tapi menurut gua, imajinasi gua bilang kalau part kali ini nantinya bakal keren. Nah sekeren apa? Mari kita dengarkan. Di part sebelumnya kita sudah mendengar tentang Zulfan yang sudah berhasil mendapatkan lengan kanan yang baru. Kemudian dia juga bergegas untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Tentu saja dia itu bergerak dengan sangat cepat ya, karena posisi dia saat ini hanya dengan para tetua yang kultivasi terendahnya itu saja sudah sampai di ranah puncak surga yang mendalam. Artinya mereka nantinya akan segera menyusul rombongan yang sudah berangkat kurang lebih 1 bulan yang lalu, ya di dalam cerita ini. Lalu setelah itu kita juga sudah melihat ada keempat pangeran yang menunjukkan batang hidungnya, terutama pangeran ketiga yang badannya sudah segede gaban sekarang. Dan ya semua tingkah konyolnya itu membuat cerita ini menjadi menarik menurut gua. Tapi katanya kekaisaran itu hanya punya 3 orang pangeran. Nah lu kok bisa? Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah Yuencong diminta turun oleh kakak pertamanya, dia pun kemudian turun. Sedangkan kakak pertama tampak terkena encok dan sambil mengelus-ngelus punggungnya. Di sisi lain, pangeran kedua tampak menertawakan pangeran pertama dan berkata, "Bagaimana rasanya pura-pura baik? Sekarang kau menuai apa yang kau tabur dan berakhir menderita kan?" Pangeran kedua pun tertawa sambil mengejek pangeran pertama. Mendengar hal ini, pangeran pertama pun merasa sedih karena adik keduanya itu benar-benar tidak mengerti arti dari menyayangi keluarga. Malah dia menertawakannya, dan ini membuat pangeran pertama hanya bisa menghela nafas panjang. Sedangkan Wencong atau pangeran ketiga itu tidak bisa tinggal diam. Dia pun dengan marah berkata, "Kakak kedua, aku tahu kamu selalu menjelek-jelekkanku dan aku bisa menerimanya. Tapi tidak seharusnya kamu menjelek-jelekkan kakak pertama." Mendengar ini, pangeran kedua pun menjadi marah dan niat membunuhnya merembes keluar. "Ini semua karena kau datang ke sini, babi. Kau benar-benar tidak enak dipandang. Menjauhlah. Aku tidak mau mengakuimu sebagai saudara. Terlebih apa yang kukatakan memang benar. Kakak pertama itu hanya bisa mencari muka dimanapun dia berada." Melihat pertengkaran dari adik-adiknya, pangeran pertama ini menjadi semakin frustasi dan hanya bisa menghela nafas panjang. Sedangkan di tengah kerumunan, pangeran kecil tampak kesal saat melihat kedua kakaknya yang justru kini bertengkar. Dia pun tampak bergumam, kakak kedua memang sudah kelewatan, dan sedangkan kakak pertama itu terlalu sabar menghadapi semua ini. "Aku akan pergi ke sana dan memarahi mereka." Perlahan sang pangeran kecil berjalan ke depan. "Tapi, tuan-tuan, tolong jangan pergi. Kalau tidak mereka akan tahu bahwa Anda melarikan diri. Baik Anda ataupun saya pasti akan dimarahi nantinya," teriak sang pengawal yang dari tadi menjaganya. Lalu setelah itu dia pun menarik pangeran kecil ke belakang. "Lihat, orang-orang dari lembah neraka sudah datang.
Sebuah teriakan dari tengah kerumunan keluar saat beberapa orang dari lembah neraka mulai menampakkan dirinya. Semua orang pun kemudian menoleh dan memusatkan perhatian mereka pada orang-orang dari lembah neraka ini. Di sana terlihat sekelompok orang yang menggunakan jubah abu-abu dan dipimpin oleh sang patriark Yowanssan. Di sebelahnya terlihat ada sekelompok tetua termasuk yang masih sangat muda, tapi dari mereka semua tatapan pemuda inilah yang paling dingin. Seolah-olah setiap langkah yang dia ambil itu dia sedang memikirkan sebuah rencana. Dia adalah sang murid dari tetua ketujuh yang lama yang sudah mati, yaitu Yokwiki. Dan saat ini dialah yang menempati posisi dari tetua ketujuh. Di part sebelumnya juga dia sudah muncul, dan tak lain dia adalah Yoming. Dan di belakang semua orang itu, ternyata di sana ada 4 orang ahli yang kekuatannya bisa menggetarkan hati semua orang yang ada di sana. Mereka tentu adalah ahli yang berada di ranah visi dewa, tapi tidak ada yang tahu di tahap berapa mereka sekarang. Nah, disclaimer dulu di sini bahwa sebenarnya setiap pilar itu memiliki para penjaga yang mana mereka itu sudah berada di ranah visi dewa. Hanya saja mereka sebelumnya itu memang tidak pernah menunjukkan dirinya ke publik. Gitu. Tapi banyak orang yang sudah mengetahuinya. Melihat kedatangan dari orang-orang dari lembah neraka ini, pangeran pertama melangkah maju lalu memberikan salam sambil membuka tangannya untuk memeluk Yowanssan. Patriark Yo, sudah lama aku tidak melihat Anda. Senang bisa melihat Anda lagi, dan mohon maaf untuk sambutan yang kasar ini. Yang mulia, Anda terlalu sopan, kata Yowanssan sambil memeluk pangeran pertama. Di belakang pangeran kedua tampak tertawa, lalu kemudian dia berkata sambil mengangkat kepalanya, Patriark Yo, sudah 3 hari sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu hari ini? Mendengar ini, pangeran pertama dan Yowanssan tidak bisa menahan rasa terkejut mereka. Yowanssan pun kemudian memaksakan senyumnya dan dia berkata, terima kasih atas perhatian pangeran kedua. Kabar saya hari ini baik. Dan baiklah, karena kami harus menempati posisi kami, maka kami mohon undur diri untuk melakukan persiapan. Begitulah kata Yowanssan yang kemudian melangkah meninggalkan mereka. Saat mereka melangkah menjauh, Yowanssan menoleh ke belakang dengan suara rendah dia mengutuk. Pangeran bodoh, bagaimana bisa dia mengatakan itu semua dengan santainya? Apa dia dengan sengaja ingin memberitahu pada dunia tentang konspirasi di antara kita? Di sisi lain, Yoming yang berada di samping Yowanssan segera menenangkannya. Tenanglah Patriark, dia memang sebodoh itu. Karena dia cukup cerdik, maka akan sulit bagi kita untuk mengendalikannya di masa depan. Jadi ini juga keuntungan bagi kita. Lagi pula saya pikir dia mengatakan itu hanya untuk menunjukkan pengaruhnya di depan pangeran pertama. Jadi abaikan saja kejadian hari ini. Kamu memang benar. Tapi jika hal ini sampai didengar oleh orang lain yang bersangkutan, maka semua rencana kita akan hancur berantakan, kata Yowanssan dengan wajah yang sedikit panik. Yoming sendiri tersenyum dengan santai. Anda tidak perlu khawatir. Lagi pula cepat atau lambat semua ini akan terungkap. Sekarang keluarga Luo sudah menjadi salah satu dari 3 keluarga terkuat di kekaisaran. Dan jika ini terus berlanjut, maka mereka tidak akan bisa lagi dijangkau. Jadi sekarang tujuan kita adalah untuk mendapatkan hati dari kekaisaran dan kemudian mengendalikan mereka dari belakang untuk menyingkirkan keluarga Luo ataupun yang lainnya. Kita bisa menggunakan wewenang kaisar jika kita sudah mendapatkan pengakuan mereka. Dengan begitu, kaisar boneka akan terbentuk dan seluruh kekaisaran akan berada di bawah kendali kita. Yowanssan sedikit terkejut. Kemudian dia berkata, jadi kamu sudah memikirkan semua rencana itu di masa depan. Luar biasa. Yoming pun segera mengangguk dan senyuman iblisnya kemudian muncul. Dan setelah melihat ini, Yowanssan sedikit mengerang dan mengambil nafas panjang. Perlahan dia pun menganggukkan kepalanya, lalu mereka pun bergegas menuju gerbang tempat mereka seharusnya berada. Sekarang di sisi lain, sang pangeran pertama tampak memandang pangeran kedua lalu berkata dengan sinis, adik kedua,
Bukankah Ayah sudah mengatakan dan memperingatkan bahwa kita tidak boleh terlalu dekat dengan para pilar? Kenapa kamu? Sebelum pangeran pertama menyelesaikan kata-katanya, pangeran kedua segera menyela. Kakak pertama, kamu adalah sang putra mahkota dan akan mewarisi tahta kaisar. Tapi tidak denganku. Aku bukan apa-apa dan tanpa dukungan dari mereka, aku tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung dan mengambil tahta darimu. Jadi apa yang salah dengan itu? Aku dengan semua usahaku akan merebut semua hal yang seharusnya menjadi milikku, kata pangeran kedua sambil tertawa jahat. Kelopak mata pangeran pertama pun sampai bergetar dan niat membunuh di dalam matanya pun seolah ingin melompat keluar. Tapi segera dia mengendalikan dirinya dan menekan semua amarahnya. Yuencong yang merasa kesal pada pangeran kedua bergegas menghampirinya dan berkata dengan penuh emosi, "Kakak kedua, kamu sangat keterlaluan. Beraninya kamu menentang perintah kaisar. Jika terus begini maka aku harus melaporkannya pada kaisar." Setelah itu Yuencong pun bergegas untuk pergi. Namun saat Yuencong setengah jalan, dia tiba-tiba teralihkan dan melupakan niatnya tadi. Wajahnya tampak menjadi merah dan dengan manja dia memanggil, "Kakak Lui, akhirnya kamu datang kemari. Sudah lama kita tidak bertemu, apa kamu merindukanku?" Long Kui yang saat ini berjalan dengan rombongan pavilion Qianlong merasa jijik ketika mendengar suara dari Yuencong. Sedangkan yang lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Saat ini pavilion Qianlong tampak dengan gagah berjalan dan dipimpin oleh Long Yifei, lalu diikuti oleh para tetua dan 5 orang ahli yang berada di ranah visi dewa. Setelah itu di belakang mereka barulah para junior seperti Long Kui itu berada. Long Kui saat ini tampak menatap Yuencong dengan ekspresi jijik. Bahkan dia sampai bergumam, "Sial, bagaimana bisa ada orang segemuk dia? Apa dia bertambah gemuk lagi?" Tapi di sisi lain, Yuencong tampak sangat bahagia lalu berlari dan menyambut Long Kui. "Kakak Kui, bagaimana kabarmu hari ini?" kata Yuencong sambil menggosok-gosok tangannya yang saat ini mulai berkeringat. Sedangkan Long Kui dengan sinis berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku sudah memiliki kekasih. Jadi kenapa kamu masih mengejarku? Apa kamu tidak punya malu?" "Oh, maksud kakak Kui adalah Kak Zuofan." "Dia sudah menjelaskan semuanya padaku tentang kalian berdua. Saat itu kakak Kui hanya menjadikannya dia sebagai tameng dan melarikan diri. Tapi meski kamu telah menipuku, aku tidak akan marah padamu," kata Yuencong sambil menjilat bibirnya. Long Kui hanya bisa menghela nafas. "Lantas bagaimana jika itu semua yang kukatakan adalah kebenaran?" Yuencong terdiam dan tidak bisa menjawab. Apalagi saat ini Long Kui mengatakan itu dengan tanpa keraguan sedikit pun. Setelah mengatakan itu, Long Kui hanya melewati Yuencong dan kemudian berjalan ke arah kedua pangeran lainnya, lalu mengikuti rombongan. Setelah itu ketujuh pilar pun mulai berdatangan satu persatu, mulai dari Mansion Jianhou, Menara Huayu, Istana Raja Obat, dan Mary Woods. Mereka semua pun membawa para penjaga rumah mereka masing-masing, yang mana itu pastinya berada di ranah visi dewa. Dari keempat pilar terakhir tadi, 3 yang lainnya itu memiliki 4 ahli di ranah visi dewa. Sedangkan Menara Huayu sendiri itu hanya memiliki 3 ahli di ranah visi dewa. Hal ini jugalah yang membuat Menara Huayu itu tertinggal di urutan belakang jika dibandingkan dengan pilar yang lainnya. Oh iya, satu hal lagi bahwa di sini Cucu itu tidak hadir, melainkan Cu Bijunlah yang mengambil alih tugasnya untuk menjadi patriark. Ya, kalau kalian ingat bahwa Cucu saat ini sedang memenuhi janjinya dengan salah satu bayangan abu-abu yang waktu itu membantu untuk menyelamatkan Ning-Er. Seharusnya seperti itu. Karena hal itulah Cucu tidak pernah muncul lagi. Segera setelah itu, semua mata kembali terpusat pada satu titik saat sekelompok orang sedang berjalan menuju gerbang. Ya, itu adalah keluarga Luo yang sebentar lagi akan dinobatkan sebagai pilar ke-8. Bagi semua orang, mereka sudah seperti legenda. Dari keluarga kelas 3 yang awalnya sudah hancur,
dan kini mereka mampu bangkit menjadi salah satu pilar kekaisaran hanya dengan sekelompok kecil orang saja. Keluarga Luo memang saat ini masih sangat kecil, namun wibawa mereka tak kurang dari para pilar yang sudah datang. Mereka tampak berjalan dengan santai dan tidak ada sedikit pun ekspresi keraguan di mata mereka. Yun Chang saat ini berdiri paling depan dan ditemani oleh Yun Hai sebagai wakil dari kepala keluarga Luo. Setelah itu, mereka diikuti oleh Komandan Pang, Lei Yunting, dan yang lainnya. Yang paling belakang saat ini adalah Li Jingtian dan Lei Yuntian. Semua orang sangat kagum pada mereka. Namun juga mereka menjadi sadar akan perbedaan dari keluarga Luo dengan pilar-pilar lainnya. Lantaran saat ini mereka hanya memiliki satu ahli di ranah visi dewa, dan yang tertinggi berikutnya itu pun hanya berada di tahap 5 alam surga yang mendalam. Ini sungguh miris jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga sebelumnya yang sudah datang. Bahkan Menara Buayu yang paling lemah pun saat ini masih memiliki 3 ahli di ranah visi dewa sebagai penjaganya. Sungguh, jika pertempuran sampai pecah di sini, entah apa yang akan terjadi pada keluarga Luo. Dan saat pemikiran itu muncul, banyak orang mulai mendesah tanpa sadar. Pangeran kedua yang melihat mereka pun tidak bisa untuk tidak mencibir. Bagaimana bisa keluarga kecil seperti ini menjadi salah satu pilar? Mereka hanya memiliki satu ahli di ranah visi dewa. Ini benar-benar konyol. Kakak kedua, kamu tidak pantas mengatakan itu. Bagaimanapun keluarga Luo sejak awal hanyalah keluarga kelas 3 dan baru bangkit kurang dari 10 tahun. Ini adalah pencapaian yang sungguh luar biasa, kata Yu Wencong yang saat ini sudah kembali ke posisinya bersama dengan kedua pangeran lainnya. Pangeran pertama pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yu Wencong. Apa yang dikatakan oleh adik ketiga memang benar. Ini sudah seperti sebuah keajaiban, di mana mereka bisa mencapai titik ini dalam waktu yang singkat. Apa yang kalian katakan memang ada benarnya. Tapi menjadi seorang pemimpin harus realistis. Jika di masa depan perang akhirnya pecah, lalu mereka mampu mengatasi sang penjaga itu, lantas apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Luo? Pada akhirnya mereka juga akan hancur. Saat ini mungkin mereka bisa menakut-nakuti keluarga kelas 1 dan di bawahnya. Tapi untuk menjadi seorang pilar, itu sungguh tidak bisa dipercaya, kata pangeran kedua sambil mencibir. Yu Wencong tampak menghela nafas setelah mendengar ucapan dari kakaknya itu. Kemudian dia berkata, hal semacam itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama mereka memiliki Zuo Fan, mereka akan tetap mampu untuk bertahan meski di masa yang sulit. Zuo Fan, kata pangeran pertama dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa penasaran. Apakah Zuo Fan ini adalah orang yang pernah kudengar sebelumnya? Dia adalah salah satu ahli yang berada di tingkatan yang sama dengan Suki Changfeng ataupun Leng Puchang. Apakah ini semua terjadi karena tindakannya, sampai-sampai keluarga Luo dipromosikan menjadi pilar ke-8? Pangeran kedua pun menanggapinya dengan dingin. Aku juga pernah mendengar tentang orang ini. Sejak debutnya pada turnamen 100 aliran, dia telah membalikan tatanan kekaisaran. Bahkan ketujuh pilar pun sampai menjaga hubungan mereka dengan Zuo Fan. Apalagi dia juga yang telah membunuh Wang Pu Qingtian, sang jenius sejati di angkatannya. Alasan kenapa keluarga Luo mampu menjadi pilar ke-8 tentunya karena kehadiran Zuo Fan dan juga kehadiran Li Jingtian yang berada di ranah visi dewa. Pangeran pertama sendiri kurang update soal Zuo Fan. Dia nggak nonton Spoiler Moon jadi nggak update. Lantas dia pun bertanya, Zuo Fan, mana dia? Aku ingin melihatnya, kata pangeran pertama yang kemudian menatap Yu Wencong. Pangeran kedua pun melakukan hal yang sama. Lalu saat merasa diperhatikan, Yu Wencong pun berkata, jangan tanya padaku, dia masih belum datang. Apa? Dia belum datang di acara penobatan keluarganya sendiri? Apa dia sama sekali tidak menghormati keluarganya dan tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayan dengan baik? Kata pangeran kedua dengan penuh keluhan. Yu Wencong sendiri dengan acuh tak acuh menanggapi kakaknya itu. Dia berkata, dia bukanlah orang seperti itu, dan dia selalu melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Setelah mengatakan ini,
keluarga Luo sudah sangat dekat dengan mereka. Jadi Yuencong segera bergegas maju dan mengepalkan tangannya untuk memberikan salam pada Yuncang serta yang lainnya. Kini baik Yuncang maupun Yuencong saling memberikan hormat dan menyapa satu sama lain. Dan setelah itu, pangeran pertama pun bergegas untuk mengikuti adiknya itu untuk menyapa dengan hangat. Sedangkan saat ini pangeran kedua masih tidak berpindah dari posisinya. Dia saat ini memandang mereka semua dengan ekspresi jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Luo. Di matanya keluarga Luo itu bahkan tidak bisa disetarakan dengan ketujuh pilar lainnya. Jadi dia pun yakin bahwa cepat atau lambat keluarga Luo juga akan hancur berantakan. Jika keluarga itu sudah ditentukan masa depannya, lantas kenapa dia harus repot-repot untuk berteman dengan mereka? Di sisi lain, pangeran kecil yang saat ini masih bersembunyi di antara kerumunan, dia berbicara dalam hati dan mulai bertanya-tanya siapa Zuo Fan dan seperti apa dia sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia itu sudah pernah mendengarkan sedikit tentang Zuo Fan itu, tapi dia belum tahu seperti apa orangnya. Lalu dia menemukan Yan Fu di antara rombongan itu. Dia berpikir bahwa mungkin dia adalah Zuo Fan. Lalu dia pun berkata pada pengawalnya, "Gonggong, apakah anak itu adalah Zuo Fan? Dia yang memiliki rambut putih. Tapi tampaknya dia tidak seperti apa yang orang katakan. Dia bahkan tidak terlihat menyeramkan." "Tuan, memangnya apa yang sudah Anda dengar?" kata pengawal itu. "Ku dengar dari kepala pelayan kalau Zuo Fan itu adalah pelayan yang sangat kejam dan menakutkan. Dia memiliki kekuatan yang bahkan mampu membuat seorang ahli di ranah fisik dewa tunduk dan mengikuti semua perintahnya. Jadi pastinya dia adalah sosok yang ganas dan tidak seperti laki-laki itu. Tapi di mana dia?" kata pangeran kecil dengan kebingungan. Sang pengawal pun tersenyum. "Apa yang Anda sampaikan memang masuk akal. Anda sungguh hebat dalam menganalisis sesuatu." "Tentu saja, karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku," kata sang pangeran kecil sambil membanggakan dirinya. "Tapi jika memang dia bukan Zuo Fan, lantas di mana dia?" kata sang pangeran kecil dengan wajah yang kebingungan. "Lihat, gerbang kekaisaran sudah datang." Suara teriakan dari penonton kembali terdengar, dan itu membuat suasana menjadi lebih hidup. Kini semua orang memandang mereka dan tidak ada satupun yang berkomentar. Perlahan mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari para ahli yang berada dalam rombongan ini. Saat ini, gerbang kekaisaran dipimpin oleh Wang Putian Yuan yang ditemani oleh sang peramal kekaisaran Tuang Le Wuchang. Lalu di belakang mereka ada sekitar 50 ahli di ranah surga yang mendalam, yang mana mereka memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, kekuatan sejati dari gerbang kekaisaran masih ada di belakang. Dan di jajaran belakang kini berdiri lebih dari 30 ahli yang merupakan penjaga dari gerbang kekaisaran dan berada di ranah visi dewa. Inilah wujud asli dari gerbang kekaisaran. Kenapa setiap pembahasan sebelumnya gerbang kekaisaran itu selalu menjadi ketua dari ketujuh pilar? Itu karena mereka memiliki kekuatan tempur yang bahkan tidak bisa dibandingkan. Jika keluarga kekaisaran tidak dihitung dalam ranking kekuatan, maka gerbang kekaisaran itu akan menjadi nomor 1 di seluruh kekaisaran. Perbandingan kekuatan mereka sangatlah jauh jika dibandingkan dengan pilar lainnya. Anggaplah seperti dengan Menara Huayu. Kekuatan mereka bahkan 10 kali lipat lebih besar. Di sisi lain, Tetua Li saat ini masih dengan santai membelai janggutnya. Jujur saja dia tidak berpikir kalau seluruh keluarga Luo itu sudah datang dan berada di sana, mereka tidak akan kalah dengan gerbang kekaisaran. Karena sesungguhnya dia adalah orang yang paling tahu akan kekuatan dari kedua belah pihak. Jadi dia sama sekali tidak merasa grogi sedikit pun. Apalagi dia adalah penggila pertarungan. Ini adalah hal yang wajar, karena dulunya Tetua Li itu adalah tamu dari gerbang kekaisaran. Jadi dia mengenali dengan baik kekuatan mereka. Dari apa yang Tetua Li tahu, saat ini gerbang kekaisaran itu memiliki 30 ahli di ranah visi dewa. Dengan 15 orang berada di tahap 3, lalu 10 yang lainnya berada di tahap antara 3 sampai 6, dan 5 orang terakhir berada di tahap ke-6
ranah visi dewa. Itu adalah kekuatan total dari gerbang kekaisaran saat ini. Yuncang dan yang lainnya melihat Tetuali yang saat ini masih tetap tenang, jadi mereka pun tampak lebih rileks. Mereka tahu bahwa jika Tetuali masih begitu percaya diri, artinya mereka masih bisa mengatasi semua ini. Hanya saja, ini semua nantinya akan bergantung pada Suofan. Apakah dia bisa datang tepat waktu atau tidak? Itulah yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran mereka saat ini. Pangeran pertama saat ini memahami situasinya. Kemudian dengan sigap dia berjalan ke depan untuk memberikan salam juga pada gerbang kekaisaran. Patriark gerbang kekaisaran, terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami. Saya harap Anda selalu dalam kondisi baik. Wang Putian Yuan juga tidak tinggal diam. Dia segera mengepalkan tangannya dan membalasnya dengan sopan. Terima kasih atas perhatian dari pangeran kedua. Saya harap Anda juga selalu dalam keadaan yang baik. Dan di sisi lain, pangeran kedua seperti telah menemukan kawanannya. Dia yang sedari tadi berdiam di belakang segera maju dan melewati keluarga Luo lalu berkata, "Paman Huang, sudah lama tidak berjumpa." Wang Putian Yuan sungguh terkejut dengan apa yang disampaikan oleh pangeran kedua ini, tapi dia segera mengangguk dan membalasnya, "Salam, yang mulia pangeran kedua." Kenapa Wang Putian Yuan ini begitu terkejut setelah mendengar sapaan dari pangeran kedua? Itu karena meski keluarga kekaisaran dan gerbang kekaisaran itu masih adalah kerabat jauh, namun keluarga kekaisaran secara umum itu memiliki martabat yang tinggi. Jadi mereka tidak pernah menyamakan diri mereka dengan gerbang kekaisaran. Jadi pada umumnya mereka tidak akan memanggil dengan panggilan saudara seperti sepupu, paman, ataupun yang lainnya. Itu adalah kebiasaan dan aturan tidak tertulis di dalam keluarga kekaisaran. Bahkan meski kaisar sendiri memanggil patriark gerbang kekaisaran itu sebagai sepupu, tapi itu sebenarnya tidak lebih dari olok-olokan ataupun cemoohan untuk mereka. Dan keluarga kekaisaran tidak pernah mau merendahkan diri ataupun menyamakan derajat mereka dengan gerbang kekaisaran. Itulah yang terjadi sampai dengan saat ini. Sekarang pandangan Wang Putian Yuan sedikit berbeda. Dia menyadari bahwa ada maksud di balik panggilan yang diungkapkan oleh pangeran kedua ini. Apalagi sebelumnya pangeran kedua bahkan tidak tampak menyapa keluarga Luo dan langsung menuju ke gerbang kekaisaran. Ini menunjukkan bahwa pangeran kedua itu sengaja untuk menaruh hati pada gerbang kekaisaran. Di sisi lain, pangeran pertama dan Yuencong hanya bisa menghela nafas saat melihat tindak tanduk dari saudara mereka itu. Wang Putian Yuan sendiri menyadari apa yang diinginkan oleh pangeran kedua, maka dia pun tersenyum dan berniat untuk memanfaatkannya di masa depan. Tapi sekarang, ada hal yang harus mereka lakukan. Wang Putian Yuan menoleh ke arah Leng Wuchang lalu seperti memberikan semacam kode padanya. Sehingga Leng Wuchang pun tersenyum lalu berkata dengan ringan, "Tetua utama, tampaknya di sini ada kawan lama Anda. Kenapa Anda tidak mencoba untuk menyapanya terlebih dahulu?" Wang Pu Fenglei yang dimaksud oleh Leng Wuchang ini, dia mengerti. Kemudian dia pun mengangguk lalu maju ke depan dengan senyuman yang penuh makna. Begitupun Tetua Li. Melihat hal ini, dia sudah tahu ke arah mana ini akan berakhir. Di sini gerbang kekaisaran ingin menunjukkan dominasi mereka dan menunjukkan juga kalau gerbang kekaisaran itu masih adalah nomor satu di kekaisaran. Wang Pu Fenglei dengan tertawa dia kemudian berkata, "Sang penghancur Li Jingtian, jenderal yang dikenal tidak pernah terkalahkan. Hari ini izinkan orang tua ini melihat sejauh mana kamu telah tumbuh dalam beberapa tahun ini." Tetua Li saat ini masih terlihat santai dan dia melangkah perlahan sampai kira-kira mereka berjarak sekitar 20 meter. Tetua Li sendiri masih diam dan tidak mengatakan apapun. Sedangkan Wang Pu Fenglei berkata sekali lagi, "Sebelumnya kamu datang ke gerbang kekaisaran kami sebagai tamu. Hanya karena kamu menginginkan seni tubuh kaisar milik kami. Dan setelah kami menerimamu ternyata kamu justru melarikan diri dan bergabung dengan keluarga Luo. Sungguh menyedihkan. Jadi, apa kamu bergabung dengan mereka juga dengan alasan yang sama?" Tetua Li mencibir. Benar saja.
Aku bergabung dengan mereka karena aku menginginkan seni tubuh yang mereka miliki. Lagi pula, mereka memberikan teknik terbaik dan tidak seperti kalian yang terlalu pelit. Dengan begitu, apa kalian pikir aku akan bertahan di tempat kalian? Itu mustahil. Kau sungguh bodoh. Apa kau pikir seni tubuh kaisar kami bisa dibandingkan dengan seni tubuh yang dimiliki oleh keluarga kelas 3? Sebelumnya kau tidak bertambah kuat karena kami memang sengaja untuk melihat kesetiaanmu terlebih dahulu. Karena sesungguhnya seni tubuh kaisar itu dibagi menjadi 3 tahap, dan kamu hanya berada di tahap yang pertama. Jadi itulah kenapa kamu tidak bisa berkembang dengan baik. Tapi sepertinya ini memang keputusan yang tepat. Jika sebelumnya kami langsung memberikan semua tahapan kultivasi kepadamu, maka itu justru akan menjadi bencana bagi kami dengan kepribadianmu yang seperti ini, kata Huang Pufenglei. Oh iya, ku dengar juga bahwa keluarga Luo telah memberimu sesuatu yang bahkan tidak bisa diberikan oleh kami. Apa itu tentang seni tubuh yang kamu gunakan? Kata Huang Pufenglei sambil menyipitkan matanya. Tetua Li sendiri acuh tak acuh dan kemudian dia menjawab, benar. Tapi itu hanyalah salah satunya. Konyol. Di seluruh kekaisaran tidak ada yang lebih baik dan lebih kaya dari gerbang kekaisaran, kecuali keluarga kekaisaran itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin keluarga kelas 3 bisa memberimu begitu banyak? Kata Huang Pufenglei sambil menghina. Namun Tetua Li justru tersenyum. Dia dengan santainya berkata, kalianlah yang bodoh. Apa kalian lupa akan keberadaan yang menakutkan di dalam keluarga Luo? Dia adalah orang yang memberikan sesuatu yang bahkan belum pernah kalian lihat sebelumnya. Kekuatan dan pengetahuannya itu mutlak dan tidak tertandingi. Apa kamu membicarakan Zofan, anak yang baru saja lahir itu? Dia hanyalah raja di generasi muda. Bagaimana bisa kau membandingkan barang yang ia miliki dengan apa yang telah dikembangkan oleh gerbang kekaisaran dalam ribuan tahun? Tapi baiklah, sepertinya aku sendirilah yang harus melihat perkembangan yang telah kau alami setelah kau bergabung dengan keluarga Luo, kata Huang Pufenglei yang kemudian aura membunuhnya meledak dalam sekali siulan. Segera 9 naga emas tampak keluar dari tubuh Huang Pufenglei dan terbang ke langit, yang mana kemudian itu meraung dan kembali melilit sekitar tubuh Huang Pufenglei. Aku tidak pernah menyangka bahwa akhirnya hari ini akan datang juga. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menyelesaikan keluhanku padamu, kata Tetua Li sambil tertawa. Segera tubuh Tetua Li dipenuhi dengan aura hitam, dan sosok naga hitam raksasa keluar mengelilingi seluruh tubuhnya. Matanya tampak benar-benar berbinar seperti seorang pecandu pertarungan yang sejati. Kini mereka berdua benar-benar sudah siap untuk beradu kekuatan. Pangeran pertama yang melihat hal ini sadar kalau ini dibiarkan, maka itu akan menimbulkan kekacauan di sana. Dia berpikir untuk segera menghentikan kedua orang tua gila ini. Tapi saat dia hendak melangkah, dua laki-laki berjubah emas segera menghentikannya. Sekarang Huang Putianyuan tampak tersenyum, lalu dengan santainya dia berkata, Yang mulia, jangan ceroboh. Kedua orang ini berada di ranah visi dewa. Jika Anda gegabah, maka nyawa Anda lah yang akan terancam. Untuk saat ini, mohon untuk tetap berada di belakang kami supaya Anda tetap aman. Sang pangeran memandang dalam-dalam, tapi dia sadar betapa seriusnya kondisi saat ini. Setelah itu dia melihat ke sekeliling dan ternyata pangeran yang lain pun sudah dilindungi. Dia tahu bahwa ini semua sudah tidak bisa dihentikan lagi. Dia kini hanya bisa menghela nafas panjang. Dia melihat kedua kekuatan yang luar biasa ini beradu tepat sebelum pelantikan keluarga Luo. Ini sungguh disayangkan. Mungkin gerbang kekaisaran ingin menunjukkan taringnya pada keluarga Luo yang baru akan bergabung dengan pilar yang lainnya. Dengan begitu, pastinya ini nanti akan menyebabkan kerusakan yang cukup parah, dan seharusnya para penjaga naga akan segera datang untuk menghentikan mereka. Tapi tunggu, wajah pangeran pertama berubah seolah dia menyadari sesuatu. Benar, seharusnya para penjaga naga itu selalu bersiaga dan tanggap akan kejadian seperti ini.
Jadi seharusnya mereka sudah berada di sini sekarang dan menghentikan keributan ini. Tapi kenapa sampai saat ini mereka belum datang? Ataukah jangan-jangan ini semua adalah pengaturan dari kaisar? Mata pangeran pertama menajam dan akhirnya dia menyadari skema di balik semua itu. Saat ini tidak hanya gerbang kekaisaran yang penasaran akan kekuatan dari keluarga Luo, tapi bahkan sang kaisar sendiri pun ingin mengetahuinya. Karena itu kaisar tidak mencoba untuk menghentikan perkelahian ini dan tidak ada satupun penjaga naga yang menampakkan dirinya. Perlahan pangeran pertama menenangkan dirinya dan menatap kedua orang yang saat ini sudah bersiap untuk bertarung itu. Meski dia menyadari ini, tapi wajahnya masih menunjukkan adanya banyak pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Hanya Leng Wuchang yang saat ini tampak tersenyum dan menikmati pertunjukan ini. Sejak turnamen 100 aliran dia sudah mengetahui bahwa hari ini akan tiba. Karena sejak saat itu, Zhou Fan sudah seperti duri di dalam daging. Jadi kaisar pun pasti mulai berpikir untuk menyingkirkannya, terlebih saat kemunculan dari Tetua Li. Ini menjadi semakin menguatkan pikiran kaisar bahwa keluarga Luo sudah menjadi ancaman bagi mereka. Jadi karena hal itu kaisar pun ingin melihat kekuatan mereka dan perlahan menyingkirkan hal-hal yang akan mengganggunya di masa depan. Ini adalah kesempatan emas bagi Leng Wuchang. Sekarang gerbang kekaisaran dapat bertindak dengan mudah untuk mengatasi keluarga Luo, karena bahkan kaisar pun tidak akan ikut campur. Di sisi lain di dalam ibu kota, tepatnya di atas gedung yang tinggi di area itu, di sana ada dua orang pria tua yang berdiri sambil melihat ke arah gerbang kota. Dan dua orang tua ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang penjaga naga, Fang Qiubai dan Sima Hui. Keduanya memperhatikan sosok yang saat ini berada di luar gerbang. Bahkan mereka sendiri tampak bersemangat karena melihat kekuatan dari kedua orang itu. Tuan Fang, aku mulai khawatir kalau sepertinya kedua orang itu tidak jauh berada di bawah kita. Jika mereka sekarang bertarung, aku khawatir bahkan jika kita mencoba menghentikan mereka pun itu akan sia-sia, kata Tuan Sima sambil memainkan jarinya. Fang Qiubai pun mengangguk sambil tertawa. Memang benar, tapi kita tidak perlu menghentikan mereka. Lagi pula ini adalah kehendak dari kaisar sendiri. Jadi biarkan mereka memulai perkelahian ini. Hanya jika situasi menjadi semakin tidak terkendali, mungkin kita harus menghentikan mereka. Terlebih di sana juga ada pangeran ketiga yang selalu melakukan tindakan yang tidak terduga. Anda memang benar. Saat ini tugasmu adalah mengawasi monster kecil itu, kata Tuan Sima. Lalu dia tampak menghela nafas dan berkata, tapi jika memang mereka berdua sudah bisa sekuat ini, apakah itu artinya kalau kita sudah tidak terlalu berguna di sini? Aku bisa mengerti jika itu Huang Pu Fenglei karena kekuatan keluarga dan sumber daya mereka sangatlah tinggi. Tetapi bagaimana dengan Li Jingtian yang hanya berasal dari keluarga kelas 3? Dia sudah mampu mengejar kita saat ini. Sepertinya di masa depan kita tidak akan bisa lagi terbang di langit seperti dulu kala. Fang Qiubai pun tampak menggelengkan kepalanya dengan wajah yang sedih. Apa yang Tuan Sima katakan itu memang benar. Kini kedua orang tua itu bahkan tidak lebih lemah dari kita. Jika ada beberapa orang lagi yang seperti mereka, maka kita tidak akan bisa selamat jika mereka bekerja sama. Kini Sima Hui kembali memperhatikan Tetua Li dan juga Huang Pu Fenglei dengan ekspresi yang serius. Di sisi lain, keluarga yang sebelumnya sangat bersemangat untuk melihat prosesi pembukaan gerbang ibu kota kekaisaran ini kini berlari ketakutan. Intuisi mereka mengatakan bahwa jika mereka terus berada di sana, maka mereka hanya akan terkena dampak dari benturan kekuatan kedua ahli ini. Dengan begitu mereka dipastikan akan mati. Karena itu mereka pun segera berlari ke segala arah dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Sekarang sang pangeran kecil yang tadinya bersembunyi di antara kerumunan orang-orang itu mulai terhimpit dan terlempar ke sana kemari. Sampai akhirnya lengan bajunya pun tersingkap dan gelang berwarna hijau jambrut bersinar di antara kerumunan itu. Pangeran kecil ini tidak tahan, kemudian dia berteriak. Dia berusaha untuk menutup kembali lengannya dan menyembunyikan gelang itu.
Tapi sayang, kerumunan massa ini sudah seperti kesetanan dan tidak memiliki waktu untuk memperdulikan anak kecil sepertinya. Dia terus terdesak sampai akhirnya gelangnya pun lepas dari tangannya. Gelang itu jatuh ke tanah dan perlahan gelang itu menggelinding ke arah Tetu Wali dan Huang Pu Fenglei. Lebih tepatnya, gelang itu berjalan ke titik di tengah-tengah pertemuan antara kedua orang ini. Pangeran kecil menjadi histeris. Dia tidak bisa melepaskan gelang itu, karena gelang itu adalah sesuatu yang sangat berarti untuknya. "Gelang Ibu Suri," katanya. "Tuan muda, jangan pergi, itu berbahaya," teriak sang pengawal yang mana dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia dihimpit orang dan terus didorong mundur. Dia hendak berlari untuk menyelamatkan sang pangeran kecil, tapi itu semua sia-sia. Pangeran kecil akhirnya terbebas dari kerumunan itu dan akhirnya dia berlari ke arah gelang itu. Sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kembali gelang yang dia inginkan. Wajahnya pun tampak cerah saat berhasil mendapatkan gelang ini. Tapi sayangnya, kini dia berada tepat di tengah-tengah kedua ahli yang berniat untuk saling bertarung. "Seni tubuh kaisar, naga hantu menjulang," teriakan kedua ahli itu, dan segera naga dari kedua sisi meraung sambil mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Pangeran kecil sudah tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan dia sampai memuntahkan darah karena terkena tekanan dari kedua sisi ini. Memang kekuatan yang mengerikan. Bahkan sebelum kedua serangan ini beradu, angin terbentuk sampai mampu merobek jubah yang dikenakan oleh sang pangeran kecil. Jubah yang membuat dia terlihat seperti seorang laki-laki kini telah koyak. Namun saat jubah itu menghilang, gaun Brenda pun menunjukkan dirinya, dan rambut panjang segera terurai seperti air terjun. Ya, dia bukanlah seorang pangeran kecil. Dia adalah seorang perempuan, dan dia adalah putri dari Ibu Suri. Artinya, dia adalah sang putri, anak kesayangan dari kaisar. "Yongning!" Para pangeran yang melihat adik kecilnya yang saat ini berdiri di posisi yang berbahaya seketika berteriak dengan histeris, "Berhenti!" Tapi itu percuma. Kedua orang ini tidak bisa mendengar mereka, dan bahkan mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran sang putri di tengah mereka. Bahwa kehadirannya sangat tipis. Bahkan di mata mereka, sang putri itu tidak lebih seperti semut. Karena itu, mereka terus bergerak maju. Sedangkan di kejauhan, Wang Qiubai dan Sima Hui keduanya terkejut setengah mati ketika melihat sang putri ada di sana. Mereka bergegas meski tahu itu sia-sia. Dengan kecepatan yang mereka punya, mereka pun tidak akan bisa menyelamatkan sang putri tepat waktu. Di sisi lain, sang putri menyadari posisinya dalam bahaya. Kakinya gemetar ketakutan dan tubuhnya tidak mampu untuk bergerak. Dia hanya bisa merintih kesakitan. Tolong aku," katanya. Tapi itu pun tidak akan mencapai telinga dari Tetu Wali ataupun Huang Pu Fenglei. Mereka masih terus bergerak dan maju ke depan. Lalu sang putri tiba-tiba teringat akan mendiang ibunya. "Ibu, kamu bilang padaku kalau kamu akan mengirimkan seseorang untuk menjaga hidupku. Jadi tolong kirim dia sekarang," kata putri di dalam hatinya sambil menangis. Tangan Tetu Wali dan Huang Pu Fenglei menjadi semakin ganas dan ledakan besar pun terjadi di sana. Tepat saat kedua tangan itu hendak berbenturan, seorang pemuda berambut putih berdiri di depan sang putri dan menahan serangan dari kedua ahli yang berada di ranah visi dewa itu. "Gadis kecil, kenapa kamu datang ke sarang binatang buas? Ini bukanlah tempat untuk kelinci bermain," kata pemuda itu. Tubuh sang putri stagnan. Dia awalnya berpikir kalau itu sudah menjadi ajalnya. Tapi dia masih hidup dan dia pun mengangkat kepalanya lalu perlahan membuka matanya. Setelahnya dia sungguh terpana akan seorang pemuda yang ada di hadapannya itu. Sosoknya tampak tegap dengan dada yang membentang. Rambutnya putih terbang ditiup angin. Sedangkan sorot matanya tampak acuh tak acuh dengan ketenangan yang luar biasa di dalamnya. Sekarang pemandangan yang paling keren adalah pemuda ini menangkap kedua ahli di ranah visi dewa dengan kedua tangannya. Di sebelah kiri tangannya telah berubah menjadi seperti cakar naga dan menahan serangan dari Tetu Wali. Sedangkan di sebelah kanan, tangannya yang tampak seperti tangan biasa dengan cahaya kemerahan yang samar menahan pergelangan tangan Huang Pu Fenglei.
Semua orang yang memandang ini seperti kehilangan kekuatan mereka. Mereka terkejut setengah mati akan apa yang mereka lihat ini. Serangan dari dua orang ahli ranah visi dewa dihentikan dengan mudahnya. Ini sungguh mengerikan. Bahkan kedua ahli ini seperti terkena batu dan merasakan rasa takut yang sangat mendalam, yang mana perasaan ini sudah lama sekali tidak mereka rasakan. Wajar saja baik Wang Pu Feng Lei ataupun Tetua Li saat ini sudah berada di ranah visi dewa. Siapa yang bisa membuat mereka ketakutan? Tapi hari ini seorang pemuda menghentikan serangan mereka dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin keadaan ini tidak membuat hati mereka menjadi gemetar ketakutan? "Kamu siapa?" kata sang putri yang kemudian memecahkan lamunan semua orang. "Apa kamu adalah orang yang dikirim ratu untuk menjagaku?" kata sang putri atau Yongning dengan wajah polos. Tapi pemuda itu sama sekali tidak menjawab. Dia mencengkram tangan Wang Pu Feng Lei lalu melemparkannya ke belakang, tepat di mana dia sebelumnya berada. Wang Pu Feng Lei mencoba untuk menahannya dan tanah pun sampai hancur. Lalu dia terdorong kira-kira sejauh 10 meter. Ketika dia melihat sosok yang ada di depannya, wajahnya berubah menjadi pucat dengan sedikit ketakutan. Lalu setelahnya pemuda ini menatap Tetua Li dan berkata dengan dingin, "Tetua Li, apa kau masih belum mau berhenti?" Tetua Li yang sedari tadi terkejut seolah-olah mendapatkan tamparan yang keras di wajahnya. Steward Zhu, maafkan saya." Buru-buru dia menghapuskan naga hitam miliknya dan dengan sigap memberikan hormat. Putri yang sedari tadi memperhatikan Zhuo Fan, akhirnya dia tahu identitas orang yang ada di hadapannya itu. Segera matanya pun menjadi berbinar. Di sisi lain Wang Pu Feng Lei sendiri terkejut karena dia belum pernah bertemu dengan Zhuo Fan sebelumnya. Jadi ini adalah pertemuan perdana mereka. Dan dia sungguh tidak menyangka kalau Zhuo Fan akan segila ini. Bahkan dia mampu menahan dua kekuatan dari ranah visi dewa dengan tangan kosong. Itu sungguh tidak terbayangkan. Tidak banyak ahli di kekaisaran ini yang mampu melakukannya. Bahkan Leng Wuchang ataupun Huang Pu Tianyuan saat ini ditelan oleh ekspresi ketidakpercayaan di wajah mereka. 6 bulan yang lalu, mereka masih bertemu dengan Zhuo Fan dan dia tidak sekuat ini. Lantas bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi iblis yang sangat menyeramkan? Zhuo Fan benar-benar bukan manusia. Itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Perlahan wajah mereka pun berubah menjadi serius. Di sisi lain Fang Qiubai dan juga Tuan Sima yang tadinya bergegas untuk menyelamatkan putri tiba-tiba berhenti saat melihat kedatangan Zhuo Fan. Tampak sekali lagi wajah mereka kini ditelan oleh kepahitan yang mendalam. "Tuan Fang, sepertinya kita sudah tidak memiliki tempat lagi di sini. Bahkan generasi termuda saja sudah mengejar bahkan melampaui kita. Sepertinya masa tua kita akan menjadi semakin sulit di masa depan," kata Tuan Sima sambil menghela nafas dan tubuhnya tampak gemetar. Fang Qiubai pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya pun gemetar. Bahkan dia hanya bisa menganggukkan kepala untuk merespon ucapan dari Tuan Sima. Sekarang mereka menyadari hal yang baru lagi, bahwa dengan berubahnya kekuatan Zhuo Fan, maka pandangan kaisar pun akan berubah sekali lagi. Dan dengan begitu mereka berdua pasti akan jauh lebih sering untuk berhubungan dengan keluarga Luo di masa depan. Ini adalah sebuah hal yang tak terelakkan, bahkan bagi para penjaga naga yang pernah mengaku sebagai yang terkuat di kekaisaran. Di sisi lain, "Zhuo Fan, akhirnya kamu datang," teriak Yuncang sambil menghampiri Zhuo Fan. Lalu Yuncang menyadari adanya gadis kecil di belakang Zhuo Fan. Lalu dia bertanya, "Gadis kecil, apa kamu baik-baik saja?" Yongning dia mengabaikan ucapan Yuncang. Matanya tidak berkedip sambil menatap Zhuo Fan dan tanpa sadar dia pun membuka mulutnya. "Apa kamu adalah Zhuo Fan? Kamu benar-benar 10 kali lebih keren daripada yang dibicarakan orang." Yuncang yang mendengar ini perlahan menjadi suram. Tatapannya menjadi semakin tidak enak dan dia mencibir, "Gadis kecil, tolong jaga sikapmu. Pengurus rumah tanggaku bukanlah orang biasa." Setelah itu tiba-tiba sebuah suara terdengar menggema di tempat itu. "Saudaraku, terima kasih kamu telah menyelamatkan saudariku," teriak Yuan Chong sambil berlari.
Lalu kemudian dia melompat ke arah Suovan, sama seperti sebelumnya dia melompat ke arah pangeran pertama. Namun Suovan melirik ke samping, matanya segera membelalak dan dia pun dengan satu sentuhan menendang bola daging itu, hingga akhirnya dia pun tersungkur sejauh 2 meter. Yuencong bangun dengan wajah yang sedih lalu dia protes, "Saudaraku, apa maksudnya ini? Apa kamu sudah gila? Jika kamu melakukan itu, kamu bisa membunuhku," kata Suovan dengan santai. "Hei, kamu terlalu mengada-ada. Kamu bahkan mampu menahan 2 serangan dari ahli di ranah visi dewa tahap puncak. Bagaimana bisa kamu takut dengan berat badanku?" kata Yuencong sambil protes. Tapi Suovan sama sekali tidak memperdulikannya. Sekali lagi dia mengabaikan Yuencong. "Kakak ketiga, apa kalian berdua saling kenal?" Tiba-tiba Yongning bangun dan menatap Yuencong serta Suovan. "Kakak ketiga?" gumam Yuncang. Dia pun terkejut lalu kemudian buru-buru bertanya, "Nona, apakah Anda sang putri?" "Benar," jawab Yongning dengan wajah yang bangga. Tapi sama sekali itu tidak menarik perhatian Suovan. Suovan tidak menaruh minatnya pada putri ini. Melihat hal ini entah bagaimana hatinya pun terasa hancur. Sedangkan di sisi lain pangeran pertama kini segera bergegas untuk menghampiri adik kecilnya itu. Lalu dia pun berkata, "Yongning, apa yang kamu lakukan di sini? Itu tadi sungguh berbahaya. Apa kamu tahu?" kata sang pangeran pertama sambil memarahi adik kecilnya itu. Lalu setelahnya pangeran pertama pun menghadap Suovan dan berkata, "Terima kasih banyak Tuan Suo, Anda benar-benar telah menyelamatkan adik saya." Suovan masih acuh tak acuh meski sang pangeran pertama sendiri yang mengatakannya. Malahan Suovan mengabaikannya lalu berjalan ke arah gerbang kekaisaran. Ini tentu membuat pangeran pertama merasa malu karena diabaikan begitu saja. Perlakuan yang bahkan belum pernah ia terima selama ini. Tapi Suovan memang berbeda, dia hanya fokus pada musuh yang ada di hadapannya, seolah dia sudah siap untuk ronde berikutnya. Melihat Suovan yang berdiri dengan tenang, semua orang menjadi gugup karenanya. "Kamu Suovan, apa yang kamu ingin lakukan?" kata Huang Pufenglei dengan sedikit gugup. Semua orang di gerbang kekaisaran pun menjadi gugup karena hal ini. Suovan perlahan tersenyum lalu dia berkata dengan santai, "Tidak ada. Hari ini adalah hari yang penting bagi keluargaku. Dan gua harap tidak ada satupun tikus yang menimbulkan masalah. Atau kedua keluarga bisa saja berperang di sini." "Kedua keluarga? Apa kamu konyol? Bagaimana bisa kamu menyetarakan derajat keluarga kalian dengan kami? Hanya dengan dirimu dan Li Jingtian seorang, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan kami. Lelucon apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" kata Huang Pufenglei yang kemudian tertawa keras. Memang pada dasarnya jika di logika, keluarga Luo itu tidak mungkin mampu bertahan hanya dengan Suovan dan juga Li Jingtian untuk melawan 30 ahli di ranah visi dewa. Itu sungguh sesuatu hal yang mustahil. Begitulah yang mereka pikirkan, dan mereka semua pun setuju dengan pendapat ini. Pangeran kedua pun yang mendengar hal ini tersenyum dan memberikan pandangan yang jijik. Sungguh keluarga baru yang terlalu arogan. Sebentar lagi mereka hanya akan menjadi domba yang terjebak dan menunggu antrian untuk dikorbankan. Tapi Suovan masih tampak santai dan dengan dingin dia berkata, "Kalian hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Kalian selalu mengagung-agungkan warisan yang kalian dapatkan dalam ribuan tahun. Tapi di depan mataku, itu semua bisa saja hilang dalam sekejap." Ketika Suovan selesai mengatakan itu, dia kemudian mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya di udara. "Karena kalian yang memintanya, maka akan kuperlihatkan kekuatan keluarga Luo yang sebenarnya." Segera setelah itu, tekanan yang besar seolah-olah jatuh dari langit dan menerpa semua orang yang ada di sana. 7 sosok yang jatuh dari langit seperti meteor langsung berdiri di sebelah Suovan. Aura mereka sungguh mengintimidasi, bahkan aura dari gerbang kekaisaran pun seolah ditekan oleh mereka. Melihat adegan ini, semua orang terpana. Siapa sebenarnya mereka ini? Sampai-sampai mereka mampu menekan gerbang kekaisaran. Semua orang segera memperhatikan setiap ahli yang berada di dekat Suovan,
dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat para ahli penyendiri dan para ahli pembuat onar yang berkumpul di dekat Suovan. Wajah Leng Wuchang sendiri menjadi serius. Penyihir api Gyu Yanhai dan penyihir es Suikin, bagaimana mereka berdua bisa berada di sisi keluarga Luo? Sekarang Suikin seolah-olah mengerti semua pemikiran Leng Wuchang dari ekspresi wajahnya. Lalu sambil tertawa dia berkata, "Tuan Leng, seharusnya saat kalian gagal merekrut kami, kalian seharusnya mengeksekusi kami di tempat. Tapi sayang sekali, kini semuanya sudah terlambat. Mungkin inilah waktunya bagimu untuk menyesalinya." Leng Wuchang menjadi sangat kesal dan dengan marah dia berkata, "Kalian benar-benar pasangan gila. Seharusnya kalian bersyukur kami mengampuni kalian dan bersikap lembut. Tapi hari ini kalian justru malah menentang kami. Benar-benar tidak tahu terima kasih." Suikin pun tertawa. "Itu semua adalah salahmu sendiri. Kau yang memutuskan untuk tidak menyingkirkan kami. Padahal seharusnya kau tahu kalau kami bisa menjadi ancaman bagi kalian di masa depan." Suovan sendiri memandang Leng Wuchang dengan tatapan jijik. "Inilah yang membedakan kualitas kita. Aku berjalan dan mengambil alih keluarga Luo, membangun satu persatu dan menjadikan lapangan yang besar. Sedangkan kau hanya bersembunyi di balik layar sambil memberikan saran. Di masa depan saat kau kalah dariku, pahamilah bahwa itu semua terjadi karena kesalahanmu sendiri yang tidak bisa memilih jalan yang terbaik." Kini Leng Wuchang tampak gemetar karena marah, bahkan matanya pun sampai memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan dan diprovokasi secara terang-terangan seperti ini. Bahkan Sui Changfen pun dia tidak pernah melakukannya. Memikirkan hal ini, nafas Leng Wuchang pun menjadi tidak teratur dan dia kehilangan ketenangannya. Ketika orang-orang melihat ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Terutama para pangeran yang sebelumnya juga mengenal sosok dari Leng Wuchang yang tenang dan bijaksana. Wang Pu Fenglei yang melihat hal ini, hatinya pun seolah-olah terpukul dan tenggelam dalam kengerian. Jika dia mengamati jajaran ahli yang berada di keluarga Luo saat ini, itu sungguh mengerikan. Terutama saat dia menyadari bahwa ada keempat kurcaci yang sekitar 70 tahun yang lalu membuat keributan di kekaisaran. Bagaimana sekarang mereka bisa bergabung dengan keluarga Luo? Bahkan, basic kultivasi mereka pun telah meroket menjadi ahli di ranah visi dewa. Kenyataan ini sungguh tidak bisa Wang Pu Fenglei terima. Dengan getir Wang Pu Fenglei pun bertanya, "Kalian keempat iblis Moche, bukankah kalian anggota dari sekte Moche dan telah dikurung di Gunung Jile? Lantas kenapa kalian sekarang ada di sini bersama dengan keluarga Luo?" "Benar, kami sudah diusir oleh sekte Moche dan dikurung di Gunung Jile. Tapi seorang telah membebaskan kami dan Steward Zuo adalah orang yang telah merawat kami berikutnya." Kurcaci ketiga tampak melompat dan mengatakan semua itu dengan ekspresi yang menghina. Mata Wang Pu Fenglei menjadi tajam, lalu dengan berniat menakut-nakuti mereka dia pun berkata, "Jika memang begitu, maka bagaimana jika aku melaporkan kalian pada sekte Moche tentang masalah ini?" Mendengar hal ini keempat kurcaci mandek. Wajah mereka tiba-tiba tampak suram dan tubuh mereka pun bergetar, seolah-olah mereka takut kejadian yang dulu terulang kembali. Melihat hal ini, Wang Pu Fenglei tersenyum lalu dia berkata, "Sekarang bukankah lebih baik kalian pergi dari tempat ini? Atau orang tua ini akan melaporkannya pada sekte Moche dan kalian akan kembali dikurung untuk selamanya." Keempat kurcaci menjadi ketakutan dan frustasi. Tapi Suovan dengan santainya dia berkata, "Keempat kurcaci ini sekarang telah menjadi tetua dari keluarga Luo, dan itu sudah mendapatkan izin dari Master Sekte Xie Wuyue dari sekte Moche. Jadi jika kamu memang ingin mengatakannya, katakanlah dengan lantang. Itu tidak akan ada artinya." Mendengar ini wajah Wang Pu Fenglei menjadi terkejut. Apalagi nama dari Master Sekte Moche itu sendiri sungguh rahasia. Bagaimana Suovan bisa mengetahui semua itu? Atau jangan-jangan kebangkitan keluarga Lu ini adalah bantuan dari Sekte Moche? Tapi bukankah Sekte Moche itu dan juga dua sekte pelindung lainnya itu tidak akan ikut campur dalam urusan seperti ini? Itulah yang saat ini ada di dalam pikiran Wang Pu Fenglei. Tapi jika semua itu memang benar, maka mereka tidak sepantasnya untuk berurusan dengan keluarga Luo. Latar belakang yang melindungi mereka itu terlalu besar dan tidak bisa dianggap remeh. Perlahan,
wajah Wang Pufengle berubah menjadi pucat kembali. Di sisi lain, keempat kurcaci itu kemudian segera bertanya pada Zuo Fan, "Steward Zuo, apakah yang Anda katakan itu benar?" Zuo Fan pun dengan santai mengangguk. Dia pun tampak sangat tenang. Meski faktanya itu semua hanyalah omong kosong, tapi Zuo Fan sendiri paham. Bahkan jika Xie Wuyue itu mengetahui hal ini, itu tidak akan menimbulkan masalah apapun. Lagi pula mereka berempat itu hanyalah orang-orang buangan. Setelah mendengar hal ini, ketakutan dan kesedihan dari keempat kurcaci itu perlahan mulai berubah menjadi energi hitam, dan kilatan cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Dalam sekejap mereka berlari ke arah gerbang kekaisaran. Wang Pufengle yang terkejut segera berteriak, "Semuanya hati-hati, mereka berempat bukan sesuatu yang bisa kalian provokasi." Tapi sudah terlambat. Keempat kurcaci itu sungguh marah, dan kini mereka melesat tanpa ragu sedikit pun. Dalam sekejap ledakan aura hitam terjadi di sana. Seorang ahli di ranah visi dewa tahap 4 berusaha untuk menghentikan mereka, tapi itu sia-sia. Dalam sekejap tubuhnya terpotong menjadi 4 bagian. Darah muncrat ke segala arah dan membuat semua orang merasakan kengerian. Lihat baik-baik serangan gabungan dari keempat setan kecil itu. Jangan berikan mereka celah sedikit pun. Wajah Wang Pufengle menjadi sangat panik dan tenggelam dalam ketakutan. Sekarang dia tahu benar kekuatan dari keluarga Luo. Mereka tidak bisa diprovokasi tanpa persiapan terlebih dahulu seperti ini. Ini sungguh di luar bayangan mereka. "Hei orang tua, apa kamu tidak mau menyerang kami? Jika memang begitu maka kamilah yang akan menyerangmu," kata keempat kurcaci pada Wang Pufengle. Dan dalam sekejap mereka pun berubah menjadi asap hitam dan tertawa dengan riang. Wang Pufengle menggertakkan giginya dan segera berlari ke arah Wang Pu Tianyuan untuk melindunginya. Tapi keempat kurcaci kini sudah menghilang di udara. Di sisi lain, pangeran pertama buru-buru berlari ke arah Zuo Fan dan mengepalkan tinjunya. "Steward Zuo, mohon hentikan ini. Hari ini adalah hari yang besar untuk keluarga Luo. Ini tidak sewajarnya kalian untuk bertarung dan membunuh orang begitu banyak. Tolong minta keempat tetua itu untuk kembali." Zuo Fan menoleh sedikit dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. "Tetua Li, siapa yang sebelumnya memulai ini semua?" tanya Zuo Fan pada Tetua Li. "Ini memang kesalahan dari kedua belah pihak, tapi merekalah yang memulai untuk memprovokasi saya," jawab Tetua Li dengan acuh tak acuh. "Jika memang itu masalahnya, maka semua tetua bersiaplah untuk bermain hari ini," teriak Zuo Fan sambil tertawa. Begitu suaranya jatuh, tangan kiri Zuo Fan segera berubah menjadi cakar naga bumi, sedangkan tangan kanannya mengeluarkan aura kemerahan. Tetua Li pun kini menyeringai, lalu seluruh tubuhnya dipenuhi oleh energi hitam yang sangat ganas. Sedangkan Zue Qin dan Qiu Yanhai segera bergandengan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka. Wang Pufengle menjadi semakin suram dan panik. Dia hampir dibuat menangis karena semua ini. Bahkan keempat kurcaci yang kini berubah menjadi asap hitam pun tampak bergerak ke arahnya. Ini benar-benar di luar kendali. Awalnya mereka ingin sekali memprovokasi keluarga Luo untuk menghancurkan momentum mereka. Tapi sekarang kenapa justru mereka lah yang dipukuli? Keluarga Luo sungguh ganas dan entah berapa banyak tetua yang akan mereka bunuh hari ini. Lalu Wang Pufengle melihat ke arah para sekutu seperti lembah neraka dan dua yang lainnya untuk mengharapkan bantuan. Tapi ketiganya seolah-olah memalingkan wajah mereka dan tidak melihat apapun. Ini sebuah pengkhianatan. Tapi itu bukan yang terpenting saat ini. Nyawa mereka sedang terancam, jadi dia harus memutar otaknya kembali. Melihat semua situasi ini, Wang Pu Tianyuan sendiri terlihat seperti anak kucing yang ketakutan. Jika ini terus berlanjut, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian yang besar. Tapi sesungguhnya yang paling mendapatkan kerugian itu adalah gerbang kekaisaran, yang mana mereka telah mengumpulkan kekuatan selama ribuan tahun, dan itu mungkin akan hancur dalam satu hari. Itu adalah hal yang paling tidak ia inginkan. Wang Pu Tianyuan tampak cemas dan menggertakkan giginya. Dia hanya bisa menatap Leng Wuchang yang saat ini berada di sampingnya. Di sisi lain, para pangeran tidak bisa membayangkan apa yang mereka lihat hari ini. Bahkan pangeran pertama yang semula menerka ini semua adalah pengaturan dari kaisar, tapi kini dia menjadi khawatir.
Kenapa Kaisar begitu cuek dan tidak mengambil tindakan meski semuanya sudah menjadi sekacau ini? Kepalanya pun menjadi pusing karena terlalu banyak informasi yang dia pikirkan. Sedangkan di sisi lain, Wang Qiubai dan juga Tuan Sima tampak mengamati mereka dari kejauhan. Meski mereka merasa kagum akan kekuatan dari keluarga Luo, tapi mereka seolah sengaja membiarkan semua ini terjadi dan menciptakan perang di antara kedua keluarga. Di sisi lain, Leng Wuchang tiba-tiba memandang Zuo Fan dengan senyuman dinginnya. "Steward Zuo, apa menurut Anda ini semua baik untuk diteruskan? Seharusnya kita berdua sama-sama tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jika Anda terus melakukan ini, maka hanya sang nelayan yang akan mendapatkan keuntungan." Nelayan di sini maksudnya adalah sang kaisar, yang mana itu seperti sebuah permisalan. "Itu belum tentu benar," jawab Zuo Fan dengan singkat. Perlahan matanya menajam dan dia berkata lagi, "Tuan Leng, aku tidak sama denganmu ataupun Menteri Zuge. Tidak selamanya seorang bertindak dengan otaknya saja. Sesekali menjadi sedikit gila itu terkadang penting. Kamu harus lebih banyak lagi menambah pengalamanmu," jawab Zuo Fan sambil mencibir. Wajah Leng Wuchang berkedut dan di dalam hatinya dia benar-benar menjadi marah. Saat ini Zuo Fan adalah orang yang tidak bermoral dan gila. Karenanya dia tidak bisa terus mengikuti semua kegilaan ini. "Lalu apa yang kamu inginkan supaya ini semua dapat dihentikan?" kata Leng Wuchang yang kemudian menghela nafas tanpa sadar. Zuo Fan sendiri tersenyum dan berkata dengan santai, "Sebelumnya kita berakhir dalam kondisi ini karena gerbang kekaisaran memprovokasi kami. Jadi ini akan sangat mudah jika kalian meminta maaf dengan tulus." "Apa? Minta maaf?" Semua orang di gerbang kekaisaran terkejut. Permohonan maaf itu sudah seperti aib bagi mereka. Apalagi selama ini mereka selalu menjadi yang terkuat dan menindas yang lemah. Jadi tidak pernah sedikit pun terbesit hal itu di dalam pikiran mereka. Zuo Fan sama sekali tidak memperdulikan ekspresi dari orang-orang ini, dan dia dengan sedikit mencibir berkata, "Sekarang aku ingin melihat ketulusan kalian. Minta maaf dalam mimpimu. Kami gerbang kekaisaran tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Sekarang aku akan mengambil nyawamu, dasar iblis kecil." Tiba-tiba seorang ahli di ranah visi dewa tahap 6 melesat ke arah Zuo Fan dengan niat membunuh yang luar biasa. "Tidak, berhenti!" teriak Leng Wuchang. Tapi ahli itu tetap maju sendirian. Tapi Zuo Fan masih tampak tenang. Dia mengangkat lengan kanannya dan menahan ahli itu dengan mudahnya. Kemudian dari samping Sui Qin dan juga Qiu Yanhai yang saat ini sudah menyiapkan serangan gabungan mereka, kemudian dengan mudah melepaskan serangan itu. Bola es dan api yang saat ini berpadu menjadi satu, melesat ke arah ahli itu dan menerbangkannya ke langit. Ketika sampai di langit, ledakan besar pun terjadi, dan di sana ahli itu hancur berkeping-keping dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ahli dari ranah visi dewa tahap 6 mati dalam satu kali serang. Sekarang semua orang menjadi semakin terpana akan semua ini. Siapa yang menyangka kalau ada monster seperti ini di dalam keluarga Luo? Tetua Li sendiri tampak menyeringai di hadapan Wang Pu Fenglei. "Tetua utama, sepertinya sekarang Anda mulai mengerti kenapa aku sampai berpaling ke keluarga Luo." Hati Wang Pu Fenglei kembali bergetar dengan ucapan Tetua Li ini. Dia mulai berpikir apakah memang benar kalau keluarga Luo itu memiliki teknik kultivasi yang bahkan jauh lebih tinggi daripada milik gerbang kekaisaran. Sepertinya mereka harus mulai mengevaluasi lagi masalah ini. Kini dia menjadi semakin khawatir kalau gerbang kekaisaran sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Pu Tianyuan yang melihat ekspresi ketakutan dari Wang Pu Fenglei pun menjadi semakin suram. Dia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Semuanya dengarkan perintahku." Semua orang terkejut dan memandang Wang Pu Tianyuan. Leng Wuchang sendiri tahu apa yang akan dilakukan oleh Wang Pu Tianyuan, dan menurutnya memang ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa mereka semua. "Steward Zuo, kami adalah orang yang telah menyinggung keluarga Luo pertama kali, dan saya mewakili semua orang dari gerbang kekaisaran memohon maaf dengan tulus. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan kami kali ini," kata Wang Pu Tianyuan sambil menundukkan kepalanya. Melihat adegan ini, semua orang terkejut.
Bahkan keenam patriark dari keenam pilar yang ada di sana pun tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya. Gerbang kekaisaran yang bahkan sangat sombong pada keluarga kekaisaran pun sampai bertekuk lutut di hadapan Suovan. Ini benar-benar akan menjadi sejarah yang akan dikenang oleh semua orang. Semua berhenti. Karena gerbang kekaisaran sudah mengakui posisi mereka, maka tidak ada alasan lagi untuk menimbulkan masalah, kata Suovan sambil tersenyum. Satu hal lagi yang harus kalian ingat. Mulai hari ini, kepala dari ketujuh pilar, maksudku kepala dari kedelapan pilar bukan lagi gerbang kekaisaran, melainkan keluarga Luo kami. Ketika suara Suovan itu turun, dia kemudian berbalik dan menjentikkan jarinya. Segera para tetua kembali dan mengikuti Suovan. Hari ini, gerbang kekaisaran benar-benar dipermalukan sampai ke akar-akarnya. Semua perhatian diambil alih oleh keluarga Luo dan akan menjadi pembicaraan dari semua orang. Di sisi lain, seseorang dari Menara Huayu bertanya pada Ju Bijun, "Tetua Ju, apakah benar-benar kita adalah sekutu mereka?" Ju Bijun tersenyum lalu berkata, "Tentu saja, mereka adalah sekutu kita." Ini luar biasa. Dengan begini Menara Huayu pasti akan dapat berkembang di masa depan, kata wanita itu. Dan Ju Bijun pun tampak tersenyum sambil mengangguk. Pada saat yang sama, tawa hangat keluar dari rombongan pavilion Qianlong dan juga mansion Jianhao. Sedangkan istana Raja Obat dan dua yang lainnya wajah mereka tampak menjadi suram. Mungkin satu-satunya di antara ketiga keluarga ini hanya lembah nerakalah yang sudah memiliki rencana di balik semua itu. Kini mereka semua mulai mencari jalan keluar. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Sorry banget banyak pelafalan kata-kata yang kurang pas hari ini. Ya, nggak tahu juga ini mulutnya agak kurang bisa dikondisikan, jadi vokalnya agak kurang jelas mungkin. Sorry banget, kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget. Semua ada di kolom deskripsi. Ada yang mau pakai PayPal juga boleh, ada yang mau pakai Saweria juga boleh, dan kalau via bank juga boleh. Terima kasih, see you again di next video. Bye.